Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita pada pagi hari menjelang siang ini di dalam perkumpulan yang tak kita sama-sama ragukan bahwa hari ini turun banyak curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun banyak ampunan bagi dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya banyak para malaikat yang mengelilingi kita untuk mengangkat hajat-hajat dan doa-doa kita semua. Yang insya Allah mudah-mudahan semua yang datang dengan membawa hajat dan niat-niatnya, semuanya disampaikan kepada Allah untuk segera diijabah olehnya. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di antara kita bila mana ada yang sakit, Allah angkat sakit-sakitnya. Di antara kita jika ada yang punya hutang, Allah lunasi hutang piutangnya. Di antara kita mudah-mudahan insya Allah yang hari ini sedang berat rindunya pada Nabi Muhammad, sedang ingin betul untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita pulang dari sini melainkan Allah telah mencatat nama-nama kita semua beserta nama seluruh keluarga kita, bagaimana seluruh keluarga kita, apa yang sudah dilakukan oleh Al-Ustazah Aminah yang kita lihat sama-sama performa demi performa penampilan daripada anak-anak, dari yang baca puisi, dari yang penampilan daripada dramanya. Kita doakan mudah-mudahan mereka adalah bibit-bibit unggul yang nanti menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya, juga tentunya kebanggaan kedua orang tuanya dan kebanggaan kita semua insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak ibrah pelajaran yang bisa kita petik di sini. Dari puisi yang mengingatkan kita akan besarnya kerinduan kita dan harapan kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Adapun dari drama yang bisa kita petik, karena hari ini kita berkumpul juga turut dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, maka daripada Isra wal Mi'raj yang paling kita ingat adalah perihal tentang urusan sholat, yang mana kita sama-sama saling terus diingatkan. Jika kita yang sudah merasa sholatnya insya Allah tidak ada yang ditinggal, tetapi kita ternyata masih diingatkan kalau kita punya tanggung jawab mengingatkan keturunan kita untuk perihal sholatnya. Kita diingatkan bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh anak-anak kita hari ini menjadi bagian tanggung jawab kita selaku orang tua untuk membesarkan mereka, mendidik mereka, menggiring mereka. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang bisa mencetak generasi saleh-salehat, yang insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita besok menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang sama-sama kita sering dengar,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para malaikatnya bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berseru kepada kita seluruh umat, kepada kita para hamba-hambanya, hai kalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah juga kalian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapkanlah salam kepadanya senantiasa. Kalau kita baca arti dari terjemahan surat ini atau ayat ini, maka kita akan temukan artinya begitu aja. Tapi kemudian muncul pertanyaan, kenapa Allah sholawat sama Nabi? Untuk apa Allah sholawat kepada Nabi? Bukankah Nabi itu Nabi yang paling mulia? Bukankah Nabi kita itu Nabi yang paling unggul? Bukankah Nabi kita itu Nabi yang paling sempurna? Lalu apa maksud sholawat Allah kepada Nabi? Disinilah pentingnya kita belajar, biar kita paham maksud dari sholawat Allah kepada Nabi itu apa. Biar kita nggak memahami sholawat itu hanya dengan bunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kan tahunya sholawat begitu aja selama ini. Lalu sholawat Allah kepada Nabi itu apa? Maka kalau kita lihat sholawat Allah kepada Nabi itu berupa rahmatnya Allah untuk Nabi. Yang mana rahmatnya Allah untuk Nabi, yang menjadikan Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Makanya kalau kita lihat Nabi itu adalah Nabi yang paling rahmat, kita nggak heran. Kenapa? Karena Allah senantiasa mencurahkan rahmat terbesarnya itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya untuk apa Allah bersolawat kepada Nabi, untuk mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk Nabi. Kalau ditanya, ada orang pernah datang kepada siapa? Pernah datang kepada Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, mau ngasih pertanyaan, ceritanya pertanyaan rumit. Apa pertanyaannya? Wahai Habib, wahai Imam, boleh nggak kami mau tahu sekarang Allah lagi ngapain? Kan pertanyaannya ngejek sebetulnya. Kalau saya boleh tahu kira-kira Allah sekarang lagi ngapain? Dijawab oleh Habib Muhammad bin Alwi, kalau kamu tanya aku Allah sekarang lagi ngapain, maka jawabannya Allah sekarang lagi sholawat sama Nabi Muhammad. Wah, makin panas ini orang. Ngeyel kamu. Dari mana itu dalil Allah lagi sholawat? Itu di Al-Quran jelas kok. Itu di Al-Quran jelas kok. Sallallahu alaihi wasallam. Allah terus-menerus mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi bentuknya apa? Bentuknya rahmat. Rahmat yang Allah curahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya nanti ujung-ujungnya kebaikannya kembali buat kita semua. Lalu kalau itu sholawatnya Allah, apa sholawatnya malaikat? Tadi innallaha wa malaikatahu. Maka sholawatnya Allah rahmat, di tengah Allah bersolawat, Allah meninggikan derajatnya Nabi Muhammad, karena tidak ada Nabi yang disebut dengan kalimat Allah bersolawat kepada mereka kecuali Nabi Muhammad. Allah mau tunjukin sama kita betapa tingginya derajat Nabi dengan Allah yang pertama memulai, aku yang mencurahkan rahmatku untuk Muhammad. Ada malaikat yang sholawat sama Nabi. Apa tuh sholawatnya? Dikatakan malaikat itu setiap saatnya tidak
berhenti untuk beristighfar, memohonkan ampun untuk dosa-dosanya Nabi Muhammad. Padahal Nabi nggak punya dosa, tapi malaikat sama Allah tunjukin tiap hari nggak putus beristighfar, memohonkan ampun buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Lah kan Nabi nggak punya dosa, kenapa dimintain ampun terus? Ta'ziman jalalan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pengagungan, keagungan, kemuliaan yang ditujukan untuk siapa? Untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya nggak punya dosa, tapi malaikat diutus tiap hari istighfar, minta ampun buat dosanya Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak punya dosa. Baru kemudian Allah berseru, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai kalian orang-orang yang beriman. Cuma orang yang beriman yang dipanggil sama Allah. Kan kafir nggak dipanggil di sini. Orang apa? Orang yang tidak perlu melakukan amalan ini, berarti telinganya dibuat tuli, tidak mendengar panggilan ini. Karena Allah menyeru dengan panggilan spesial. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai kalian orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kamu kepadanya, atasnya. Cukup wasallimu, ucapkanlah selalu salam atasnya, taslima senantiasa, nggak mutus, sholawat dan salam. Berarti dua ya Bu, bukan cuma sholawat, tapi yang Allah suruh ucapkanlah, bacalah sholawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu ayat ini turun, sahabat nanya, wahai Rasul, gimana kami untuk bersolawat kepadamu? Kenapa? Karena mereka dengar Nabi bersabda, man shalla ala salatan sallallahu biha asyrah. Bahkan siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangin, balasannya solawat sama Nabi dibalas solawatnya Allah buat dia. Berarti Allah curahkan rahmat untuk dia 10 kali untuk 1 solawat. Apa cukup? Enggak. Lalu kemudian diangkat 10 derajat oleh Allah hanya dengan 1 solawat nih. Ibu bisa bayang, baca 1 dibalas 10 rahmat, dibalas lagi dapat apa? Diangkat 10 derajat, kemudian ditutupi atau dihapus 10 kesalahannya. Tapi ada berapa? Ada 30 balasan dari orang yang bersolawat untuk 1 solawat kepada Nabi Muhammad. Gimana kita nggak mau kejar-kejaran sama solawat? Gimana kita nggak mau main lomba-lombaan sama solawat? Orang dapatnya 1 dibalas 30. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi bilang, siapa orang yang sholawat sama aku ini berulang-ulang gitu ya, sampai berapa diulang-ulangi? Sampai dia bisa ngelaluin 1 hari sholawat sebanyak 1000 kali untuk aku. Berarti sibuk ya, mulutnya terus komat kamit sholawat sama Nabi. Kesibukan hari-harinya dia jadikan untuk sholawat sama Nabi. Apa jaminannya? Allah haramkan rambutnya, kulitnya dari api neraka Allah. Bukan main-main. Ini hadis. Makanya kalau ada orang bilang, ini kan cuma saya kasih petan doang buat ibu-ibu ya. Ada orang bilang yang sholawat tuh kagak boleh. Tanya balik, dalil nggak bolehnya mana? Ada nggak larangan nggak boleh sholawat di Al-Quran? Ada nggak larangan nggak boleh sholawat di hadis? Nabi cuma ngajarin sholawat. Gimana cara sholawat? Caranya sholawat kepada aku yang ma'dzur. Maka dibilang sholawat ada yang langsung dari Nabi,
Yang langsung dari Nabi yang mana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina tambahan dari saya. Tambahan dari ulama. Yang dari Nabinya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang benar kan hadisnya gitu. Itu yang benar emang dari Nabi. Maka kalau ditanya sholawat yang paling bagus, sholawat itu apa? Ibrahimiyah. Makanya kalau ibu sholat, sholawat Ibrahimiyah jangan dilewat. Dibaca tuh Bu. Bayangin setiap hari ada sholawat yang langsung datang dari Nabi, dijadikan bagian daripada syariat kita mengerjakan sholat 5 waktu atau sholat-sholat kita lainnya. Sholawat Ibrahimiyah jangan dilewat. Sholat Ibrahimiyah dibaca. Jadi sabaran dikit tuh kalau sholat deh. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wassalamu alaina wa ala ibadillahi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila akhir. Salat Ibrahimiyah dibaca. Jangan dilewat. Kenapa? Karena itu sholawat yang memang ada redaksinya dari Nabi salah satunya. Itu disebut dengan apa? Sholawat ma'thur, ada riwayatnya. Ada lagi sholawat ghairu ma'thur. Sholawat apa tuh? Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adi kulli ma'lumillah. Salat apa itu? Jadi kalau ada orang itu sholawat nariyah kagak ada di zaman Nabi, emang gak ada. Emang gak ada. Dia ghairu ma'thur. Kata ulama itu bukan sholawat yang ada riwayatnya, tapi sholawat itu juga bukan salah untuk dibaca. Sholawat ya sholawat, karena di Al-Quran tidak ada ajaran resminya sholawat mesti dibaca kayak gimana. Jadi kalau ulama tiba-tiba bikin sholawat, yang penting bikin sholawatnya sesuai dengan yang Nabi ajarkan, sah-sah saja. Jadi bukan berarti yang nggak ada di ajaran Nabi atau nggak ada di mana tuh di zaman Nabi, kagak dibaca sama Nabi, semua nggak boleh dilakuin di sini sekarang. Jadi kita pun hari ini yang bersolawat hakikatnya lagi ngejalanin panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ada sebuah kisah. Ada tukang reparasi jam. Ini tukang apa? Reparasi jam. Kerjaannya tiap hari ngebenerin jam, ngutak-ngatik jam, terus begitu setiap hari. Tapi selama dia ngutak-ngatik jam,
Dia reparasi jam, hatinya tak asal sedih. Kenapa? Karena dia harus kerja cari nafkah, nggak bisa ikut taklim, dia nggak bisa ikut belajar. Dilihat teman-temannya setiap hari pergi kajian, dilihat orang-orang pada duduk sama ulama, dilihat orang pada sibuk cari kebaikan, sementara dia hari-hari sibuk ngapain? Benerin jam. Maka kesibukan dia yang dia itu habiskan hari-harinya dengan membenarkan jam, mereparasi jam, itu pada akhirnya membuat hatinya tuh, ya Allah, pengen banget ikut belajar kayak orang-orang yang pada belajar, pengen banget ikut tuh orang-orang yang pada dudukan sama para ulama, pengen banget duduk. Apa akhirnya? Dia nggak bisa ngelakuin itu, maka dia menyibukkan dirinya untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sibuk aja, ngapain? Mulutnya doang sholawatan, tangannya tiap hari ngutak-ngatik jam. Datang orang silih berganti ngutak-ngatik jam, mulutnya nggak berhenti komat kami. Terus sholawat sama Nabi jadi habisin hari-harinya. Sampai datang satu waktu di mana tiba-tiba dia tertidur, dia di dalam tidurnya bermimpi didatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang. Di dalam mimpinya Nabi Muhammad sampaikan kepada dia, kan gitu ya. Nabi bilang apa? Ngucapin kalimat-kalimat nasihat yang mana Nabi SAW di dalam mimpinya itu Nabi memanggil dia dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi, qadarta an tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika shay'un minal ghil faf'al. Nabi bilang, wahai anakku, kalau kamu bisa setiap hari yang kamu lewatin dari pagi sampai sore, kata Nabi bilang, pagi sampai sore, kamu bisa buang dari hatimu perasaan dendam, benci, nggak seneng, nggak demen sama siapapun orang, lakukan, kata Nabi. Faham? Buat itu sebisa mungkin. Kemudian bilang lagi Nabi, ya bunayya, wahai anakku, wa dzalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ingat ya, itu sunnah saya, kata Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti tandanya dia cinta sama aku. Dan kalau dia cinta sama aku, nanti dia bakal bareng-bareng sama aku di mana? Di surga. Bangun dari tidur tuh hadis Nabi tengyang-nyang tuh. Dia dengerin, dia ulang-ulang, inget-inget Nabi ngomong begini, ya bunayya. Tiap hari dia belajar. Buat apa? Bersihin tuh hati. Pengen lewatin pagi, lewatin sore, artinya nggak punya kesel sama orang. Pengen ngelewatin pagi, ngelewatin sore, nggak punya dendam sama orang. Kepengen ngelewatin tuh hari-harinya benar-benar hatinya nggak punya kesel sama orang, karena dia tengyang-nyang betul dengan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Nabi memberi pesan spesial kepada dia, gitu kan? Nabi kayak ngasih pesan khusus buat dia, masya Allah, tabarakallah. Maka tiba-tiba subhanallah, udah habis waktu, emang kerjaannya tukang reparasi jam, tiba-tiba di tengah-tengah dia lagi nungguin pelanggan, tahu-tahu datang pelanggan, wujudnya ulama. Ada ulama nih. Ya kalau kita kan ulama datang tertarak lah ya, bajunya ulama, seorang tokoh yang dihormati, yang disegani, yang apa gitu. Datang ke toko reparasi jam dia, mau benerin jamnya dia. Nggak lama dia ngomong gini, aduh saya beruntung banget didatengin sama ulama, katanya bilang, mumpung saya lagi dekat sama ulama, pengen tanya. Apa ini? Pengen tanya. Dia pengen tanya, belum ditanya dia ngomong, duhai imam, saya ini orang yang disibukkan kerja, tapi saya nggak punya banyak ilmu, saya nggak punya banyak amal, tapi beberapa waktu silam aku pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Aku bermimpi bertemu Nabi Muhammad, kepengen tahu itu kira-kira benar nggak sih mimpinya?
Pada saat aku mimpi didengerin aja sama ulama. Pada saat aku mimpi aku lihat betul wujudnya Nabi di hadapanku. Ulamanya nanya gini, emang amalan kamu apa? Kok kamu bisa mimpi Nabi? Dia bilang, saya nggak punya amal. Orang kerjaan saya, kerjaannya tiap hari ngebenerin jam. Kerjaan saya tiap hari cuma ngerjain ini. Saya bahkan jauh dari kajian. Saya nggak pernah sempat nuntut ilmu. Saya nggak pernah sempat buat belajar. Saya nggak pernah sempat buat apa. Makanya pas ketemu engkau, aku pengen betul-betul mau dapetin manfaat gitu. Karena saya jarang ketemu ulama. Saya jarang duduk di kajian. Katanya, emang di dalam mimpinya kamu dapat pesan apa? Ditanya. Di bawah itu. Dalam mimpi saya itu Nabi bersabda, disebut, ya bunayya in qadarta an tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun. Ini apa? Disebut ini hadis. Enggak bagus. Ente nggak pernah hadir pengajian? Ente nggak pernah duduk di pengajian? Nggak pernah. Itu ulama yang datang ahlu hadis. Kalau ahlu hadis nggak mungkin dia bilang hadis yang kau bacakan itu adalah hadis yang Nabi sampaikan kepada sahabatnya Anas bin Malik. Ya Anas, ya bunayya, in qadarta an tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika syai'un min al-ghilli aw syai'un min al-ghish li ahadin faf'al. Apa makna hadis kurang lebih begitu. Dibilang sama Nabi, kalau kamu bisa ngelewatin pagi harimu, sore harimu, nggak punya dengki, nggak punya dendam sama orang, lakuin. Maka begitu ulama, kamu dapat hadis ini dari mana? Bukan dari ceramah, bukan dari ulama, bukan. Emang dari mimpi. Nabi langsung ngomong sama dia. Nabi langsung ngajarin dia. Maka ulama itu bilang, inilah salah satu keistimewaannya sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa keistimewaannya sholawat? Kan ada yang bilang ulama, sholawat itu syekhun man la syekhulah. Sholawat itu guru bagi orang yang gak punya guru. Sholawat itu pendidik bagi orang yang gak punya yang didik. Sholawat itu bisa menjadi penuntun bagi orang yang gak tahu jalan untuk dituntun. So tahu. Maka kata ulama bilang, subhanallah, sholawatmu itu yang nganterin kamu diajarin langsung sama Nabi Muhammad. Bayangin, sholawat yang ngajarin dia langsung gak hadir kajian, tapi gara-gara sholawatan Nabi yang turun tangan ngajarin dia langsung nasihat-nasihatnya. Makanya didengar, dihafal, kemudian dihafal. Coba hitung-hitung sama kita semua yang hadir di sini. Banyak majelis ilmu yang udah kita datengin, dan juga mungkin berapa banyak sholawat Nabi Muhammad yang udah kita baca selama ini. Kata ulama tadi bilang apa? Sholawat itu guru bagi yang gak punya guru. Maka ingat baik-baik, sholawat yang kita baca itu akan menjadi penuntun kita di saat kita sedang tersesat arahnya. Sholawat yang kita baca itu bakal ngebimbing kita bagi kita yang gak tahu kemana arah kita untuk dibimbing jalannya. Sholawat itu bakal menjadi apa? Penuntun kita. Dan bahkan kadang-kadang ada sesuatu yang kita bahkan gak belajar, tetapi tiba-tiba Allah beri kita faham untuk mengenal itu. Siapa yang beri faham? Itu berkat sholawat yang kamu baca untuk Nabi Muhammad SAW. Maka lihat pentingnya sholawat dalam hidup kita. Nabi bilang, ya bunayya, duhai anakku, itu sunnahku. Jadi sunnah bukan cuma 2 rakaat sebelum dengan qobliyah. Sunnah bukan makan pakai tangan kanan. Sunnah juga bukan cuma tentang masuk kamar mandi dengan kaki kiri keluar dengan kaki kanan. Tapi ternyata sunnah juga bagian daripada menjaga hati dari kebencian, dari kedengkian, dari kemarahan, dari dendam, dan lain sebagainya. Karena ternyata Nabi bilang, wadzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana
fil jannah. Kata Nabi, wahai Anas, ketahuilah, jaga hati itu sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti tandanya dia cinta kepada aku. Berarti Bu, kalau kita udah mulai belajar terkait hati kita, itu tandanya benih-benih cinta udah muncul di hati kita buat Nabi. Makin kita mau jaga tuh hati, makin kelihatan tuh cinta kita buat Nabi. Makin kita acuh nggak peduli sama tuh hati, berarti makin kelihatan kalau kita cintanya belum sepenuhnya untuk Nabi. Tapi makin ibu takut sombong, tandanya ibu cinta. Makin ibu takut hasut, tandanya ibu. Makin ibu takut dengki sama orang, tandanya cinta. Tiap kali dipancing marah, pengen rasanya di mulut, aduh nggak sabaran banget pengen ngungkapin keselnya. Nggak sabaran banget pengen nyautin tuh omongannya. Nggak sabaran banget tapi diingat. Wadzalika min sunnati. Sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi apa? Tahap 3 marah, bilang you and me. Bilang kamu ada hubungan sama saya, ganti Rahman, ganti cinta, ganti kasih sayang, ganti semua kebaikan-kebaikan di dalam hati kita. Kenapa? Karena Nabi yang bilang wadzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupin sunnah saya berarti tanda cinta saya. Nah, buah dari tanda cinta kita adalah semua cita-cita kita. Cita-cita kita hidup di dunia ini mau apa? Cita-cita kita hidup di dunia ini kan mau kembali ke akhirat. Tapi persoalannya jika kita kembali ke akhirat, tetapi di akhirat tidak kita temui Nabi Muhammad, maka apa artinya akhirat kita semua? Kalau tadi syair yang dibaca, idza ulimal usyagu da'ifakun lahum fa innal liga ahbabi qalbi dawa'uhu. Andai para perindu itu tahu penyakitku yang sesungguhnya, sampaikan kepada mereka bahwa penyakitku hanya apa? Obatnya hanya bertemu dengan kekasih hatiku saja. Ketemu sama kekasih hati obat. Kita yang pada mikirin kematian bawaannya menakutkan, lihat keranda kita gemeteran, ngebayangin waktu ajal datang kita ketakutan, nggak kebayang kalau seumpamanya waktu itu datang menjemput kita semua. Namun semua ketakutan-ketakutan itu ternyata bisa terminimalisir. Ketakutan-ketakutan itu bisa membuat kita tenang hanya dengan saat kita mengingat jika kematian adalah sebab perjumpaanku dengan Nabi Muhammad. Maka para sahabat kita semua tahu hari ini jawabannya kenapa mereka semua tidak pernah ada yang takut dengan kematian. Kenapa? Karena mereka tahu sebab kematian adalah yang mengantarkan mereka berjumpa dengan kekasih hatinya Nabi Muhammad. Saat kita dengan susah payah menghadapi sakaratul maut, susah payahnya menghadapi letihnya berpisah dengan Nabi Muhammad, istri yang di sampingnya mendampingi dia selama sakitnya, melihat betul perjuangan yang dilalui oleh seorang Bilal ibn Rabah. Di tengah-tengah sakaratul maut, istrinya menangis, "Wakarabah, duhai pedihnya hatiku, duhai sedihnya hatiku, duhai sedihnya kamu, wahai Bilal." Nggak sanggup melihat Bilal yang sedang kesakitan. Tapi Bilal dengan lantangnya di situ justru berkata, "Jangan katakan sedih untukku, tapi katakanlah wakarabah, gadan nalqal ahibba Muhammadan wa hizbah." Jangan katakan sedih untuk Bilal, jangan katakan duka untuk Bilal, tapi katakan beruntung Bilal, karena Bilal setelah hari ini akan berjumpa dengan kekasih hatinya Muhammad dan seluruh pengikutnya Muhammad. Tarbah. Kesenangan yang ditunggu oleh Bilal adalah kematiannya. Sementara kita baru melihat keranda, hati kita sudah dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Makanya ikutin yang Nabi pesan.
Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang pengen hidupnya di akhirat nyaman, siapa yang pengen hidupnya di akhirat aman, kuncinya ada dengan bagaimana dia besok dekat atau tidak dengan Nabi Muhammad. Yang pengen aman, dia semakin dekat dengan Nabi aman hidupnya. Gak aman di dunia, pasti lebih-lebih aman di akhirat. Di dunia diberikan keamanan langsung, apalagi di akhirat, yang mana semua orang paling berharap syafaatnya di akhirat kelak. Pengen ditolong, pengen ada di bawah benderanya, pengen ngerasain minum telaganya, pengen ditolong dengan doa-doanya, pengen ditarik ke bawah masuk ke dalam surga yang ada dirinya. Namun semua itu gak akan pernah terwujud bila di dunia kita tidak usahakan diri kita untuk bersolawat kepadanya dan menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya. Maka kita berharap belajar dari hati, belajar dari sholat, belajar jangan sampai menyesal di akhir hayat, belajar jangan sampai dia punya kesempatan tetapi diabaikan dengan begitu saja waktu yang terlewat, tetapi kita gunakan sebaik mungkin. Ya Allah, duduknya kita dengan mengenang Nabi Muhammad, duduknya kita yang ngebangkitin rindu kepada Nabi Muhammad, duduknya kita yang di dunia ya Allah pengen terus dekat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini bagian daripada tanda cinta kita yang tumbuh di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Jika memang ini tanda cinta, maka tunjukkanlah kepada Allah dan Rasulnya. Katakanlah kepada Allah dan Rasulnya, di tempat-tempat semacam ini tunjukkan, Abu bihubbi, aku tunjukkan kepadamu wahai Rasul, ini cintaku padamu. Lihat hatiku Rasulullah, lihat hatiku, ini cintaku padamu wahai Rasul, tunjukkan sesuai kadar cintamu padanya. Ya Rasulullah, ini cintaku padamu. Walaupun cinta ini membuatku malu mengaku pantas mendapat syafaat. Walau cintaku ini membuatku malu, pantaskah aku esok meminum dari telagamu? Walaupun cintaku ini membuatku malu, pantaskah aku besok bersanding di satu surga denganmu? Tetapi apa daya, wahai Allah, apa daya, duhai Rasul, memang itulah harapan kami semua. Kami tidak ingin berpisah darimu, karena 1400 tahun lama waktu bagi kami berjarak darimu. Maka jangan jarakkan kami besok di akhirat darimu, jangan jarakkan kami besok di akhirat atau lagi di surga darimu, karena kami sudah lelah merasakan berpisah darimu dengan lamanya 1400 tahun yang lalu. Maka ya Rasulullah, di mana kami itu ada, di mana tempat kami yakini di situ ada kehadiranmu, maka di situ kami pembuktian besarnya rasa cinta kami kepadamu. Maka ya Rasulullah, ini langkah-langkah kami bisa terus menjadi orang yang menghidupkan sunnahmu. Ya Allah, di ucapan kami, di ibadah ini pendengar kami, ya Rasulullah, hati kami untuk selalu kami jaga agar kami terbukti sebagai orang yang mengakui cinta kepada. Maka ya Rasulullah, dengan hadirnya kami duduk sama-sama bersimpuh di tempat ini, kami begitu merasakan kenikmatan, ketenangan yang kau curahkan untuk kami di tengah tempat. Ya Allah, kau lihat kami di sini, kau saksikan kami di sini dengan para malaikatmu yang menjadi saksi dengan duduknya kami di sini. Kau berjanji dengan sabda Nabi-Mu bahwa kau akan berkata kepada kami, "Qumu maghfuran lakum, quddilat sayyi'atukum." Kami dengar dari Rasul kami saat duduknya kita di sini berkumpul, bermunajat, berdoa, bersolawat, membaca tilawah Quran, engkau berkata, bangkitlah kalian dari tempat ini. Kuganti semua dosa kalian dengan kebaikan. Kuganti semua dosa-dosa kalian dengan kebaikan. Kuganti semua dosa-dosa kalian dengan kebaikan. Ya Allah, kami banyak dosa. Ya Allah,
banyak salah. Ya Allah, kami banyak khilafnya. Ya Allah, banyak ajaran yang kami tinggalkan belakang. Ya Allah, banyak sunnah yang kami abaikan belakang. Ya Allah, hati yang telah kami korbankan dengan kotoran-kotorannya. Ya Allah, banyak mata yang telah kami nodai dengan dosa-dosanya. Ya Allah, banyak telinga yang kami nodai dengan dosa-dosanya, dan seluruh anggota tubuh kami lainnya. Maka ya Allah, bangkitkan kami dari tempat ini, dosa kami ganti dengan kebaikan. Ya Allah, bangkitkan kami dari tempat ini. Ya Allah, kami telah kau lipur semua duga-duganya. Ya Allah, bangkitkan kami dari tempat ini. Ya Allah, telah kau ganti rindu kami dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak. Ya Allah, kau ganti dengan duduknya kami di sini. Kau catat nama kami sebagai orang yang besok bersama dengan Nabi Muhammad di dalam surga. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk majelis taklim Sirajul Munira dengan Nailul Huda, pimpinan daripada Al-Ustazah Aminah Al-Attas. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umurnya, orang tuanya disehatkan badannya, beserta adik-beradik keluarga besarnya. Mudah-mudahan insya Allah terpelihara, terjaga oleh Allah SWT. Anak-anak murid, anak-anak didik menjadi anak-anak yang dibanggakan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan semua apa yang dihajatkan dari hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.